Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Selamat pagi teman-teman semuanya. Bagaimana kabarnya hari ini? Sehat semuanya ya? Bu Guru berharap teman-teman selalu dalam keadaan sehat dan kembali bersemangat untuk mengikuti kegiatan belajar pada pagi hari ini dan seterusnya. Apakah teman-teman sudah siap untuk mengikuti pelajaran hari ini? Pastikan jika teman-teman sudah siap untuk mengikuti pelajaran hari ini, buku tema 5 dan juga alat tulisnya jangan lupa disiapkan terlebih dahulu. Nah, sekarang kita awali dulu kegiatan belajar hari ini dengan membaca bacaan basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Teman-teman, hari ini kita akan melanjutkan kegiatan belajar pada tema 5, pengalamanku, subtema 2, pengalamanku di sekolah pada pembelajaran 3 dan 4. Teman-teman sudah siap untuk melanjutkan pelajaran kan? Sekarang kita akan mengawali kegiatan belajar hari ini pada tema 5, subtema 2, pembelajaran 3 dimulai dari halaman 82. Teman-teman bisa buka bukunya halaman 82. Jam istirahat telah usai. Benny menemui petugas sekolah. Benny meminta tolong membukakan pintu gudang karena di gudang tempat menyimpan tanah liat. Coba teman-teman lihat gambar yang ada pada tampilan ini. Terlihat seorang petugas sekolah sedang membukakan pintu gudang dan anak-anak menunggu pintu gudang dibukakan. Dari gambar tadi kita bisa membuat pertanyaan. Coba nanti teman-teman akan berlatih membuat pertanyaan sendiri, ya. Kemudian nanti bisa minta tolong ayah, bunda, atau kakak yang ada di rumah untuk membantu teman-teman mengisi jawaban dari pertanyaan yang sudah teman-teman buat. Di sini, Benny meminta tolong kepada petugas sekolah. Nah, teman-teman juga bisa meminta tolong kepada teman atau kepada kakak, kepada ayah atau bunda juga bu guru untuk menanyakan pelajaran yang kemungkinan teman-teman belum ketahui. Nah, untuk membuat pertanyaan ini, kita ingat-ingat lagi yuk. Ketika kita membuat pertanyaan, yang perlu kita tuliskan pertama kali adalah kata tanya. Masih ingat? Kata tanya itu ada apa saja? Ada kata tanya siapa? Kata tanya siapa digunakan untuk menanyakan orang. Kemudian ada kata tanya apa yang digunakan untuk menanyakan benda atau untuk menanyakan suatu kondisi. Kemudian ada kata tanya di mana. Masih ingat apa kegunaan kata tanya di mana? Kegunaan kata tanya di mana yaitu untuk menanyakan letak atau suatu tempat ya. Kemudian kata tanya selanjutnya yaitu kata tanya kapan yang digunakan untuk menanyakan waktu. Kemudian ada kata tanya mengapa yang digunakan untuk menanyakan sebab dan kata tanya bagaimana. Nah, bagaimana ini bisa digunakan untuk menanyakan cara atau untuk menanyakan keadaan. Dari kata tanya yang sudah ada tadi, silakan nanti teman-teman susun pertanyaan yang sesuai dengan gambar yang sudah kita amati tadi ya. Sekarang coba diperhatikan halaman 83. Di sini kita akan diminta membuat sebuah kalimat yang menggunakan kata tolong. Teman-teman ingat, ketika kita minta tolong, kita harus menggunakan bahasa yang santun ya. Kita tidak boleh marah-marah ketika kita minta tolong. Itu tidak sopan. Sekarang kita amati dulu nomor 1 ini. Ini terlihat seorang anak yang sedang minta tolong kepada petugas sekolah. Ia meminta petugas sekolah untuk membukakan pintu gudang karena ia mau mengambil kerajinan yang ada di
dalam gudang. Nah, kira-kira seperti apa? Anak ini meminta tolong kepada petugas sekolah untuk membukakan pintu gudangnya. Nanti teman-teman bisa mencoba untuk membuat kalimat sendiri atau juga bisa mengikuti contoh yang Bu Guru sudah buat ya. Kira-kira seperti ini. Nah, Pak, saya minta tolong bukakan pintu gudang. Selalu gunakan kata tolong dan jangan lupa ucapkan dengan bahasa yang santun. Teman-teman bisa tulis dulu contoh ini atau teman-teman bisa buat kalimat permintaan tolong sendiri. Kemudian nomor 2 ada di halaman 84. Kita lihat dulu gambarnya nomor 2. Di sini terlihat Siti sedang bersama temannya yang bernama Meli. Mereka akan membuat kerajinan yang terbuat dari tanah liat. Kemudian Siti meminta tolong kepada Meli untuk mengambilkan tanah liat yang ada di depannya. Mudah ya? Teman-teman pasti sudah bisa membayangkan bagaimana kalimat tolong yang akan diucapkan Siti ketika ia minta tolong kepada Meli untuk mengambilkan tanah liat yang ada di depannya Meli. Nah, kira-kira seperti ini. Kalimat permintaan tolong yang diucapkan oleh Siti. Meli, tolong ambilkan tanah liat itu, kata Siti. Mudah teman-teman? Oke, selanjutnya kita lanjutkan pada nomor 3, gambar nomor 3. Di sini terlihat Udin akan memindahkan meja. Ia minta tolong kepada kakak kelasnya untuk membantunya mengangkat meja karena meja ini sangat besar dan Udin tidak kuat kalau harus mengangkat sendiri ya. Kemudian Udin minta tolong kepada kakak kelasnya untuk membantunya mengangkat meja. Nah, kalimat permintaan tolong yang diucapkan oleh Udin adalah seperti ini teman-teman. Kakak, bolehkah minta tolong bantu aku mengangkat meja ini? Nah, jangan lupa ya teman-teman, ketika kita menuliskan kalimat itu diawali dengan huruf besar. Kemudian untuk permintaan tolong yang tidak berupa pertanyaan maka diakhiri dengan tanda seru, dan ungkapan permintaan tolong yang berupa kalimat tanya diakhiri dengan tanda tanya. Ini bentuk kalimat permintaan tolong yang diucapkan oleh Udin. Sudah ditulis teman-teman? Ya, Bu Ima ulang sekali lagi. Terlihat pada gambar Udin minta tolong kepada kakak kelasnya untuk membantunya mengangkat meja. Kemudian ungkapan permintaan tolong yang diucapkan oleh Udin adalah, kakak, bolehkah minta tolong bantu aku mengangkat meja ini? Tanya Udin kepada kakak kelasnya seperti itu. Sudah? Kita lanjutkan teman-teman di gambar nomor 4. Ya, gambar nomor 4 itu Edo sedang mendatangi seorang petugas tata usaha. Kira-kira apa ya yang mau disampaikan Edo kepada petugas ini? Nah, Edo itu mendapat tugas dari Pak Guru untuk membuat surat, tetapi Edo belum bisa bagaimana cara membuat suratnya. Kemudian Edo meminta bantuan kepada ibu petugas yang ada di ruang tata usaha untuk membantunya membuat surat. Nah, Edo mengucapkan kalimat permintaan tolong dengan kalimat seperti ini. Bu, bolehkah Edo minta tolong untuk membuat surat? Nah, diakhiri dengan tanda tanya karena permintaan tolong yang ada di sini berupa kalimat pertanyaan. Kemudian untuk gambar nomor 5 teman-teman, kita lihat dulu gambarnya. Seorang Pak Guru ya meminta tolong kepada Siti untuk membantunya
menyapu halaman kelas, karena kebersihan kelas itu harus dijaga setiap hari supaya sekolah kita tetap selalu bersih dan kita menjadi nyaman untuk belajar di sekolah. Pak Guru minta tolong kepada Siti untuk membantunya membersihkan halaman kelas. Pak Guru minta tolong kepada Siti dengan kalimat, "Siti, tolong bantu Bapak menyapu halaman kelas." Nah, seperti ini teman-teman. Mudah kan ya? Nah, ini adalah beberapa contoh kalimat permintaan tolong yang menggunakan bahasa yang santun, yang sopan. Selanjutnya teman-teman, karena teman-teman sudah belajar tentang bagaimana membuat kalimat permintaan tolong, untuk halaman 85 di sana masih terdapat beberapa gambar ya. Gambar nomor 6 terlihat Meli sedang kebingungan bagaimana dia mengangkat sebuah ember yang berisi air yang sangat penuh. Meli tidak kuat mengangkat ember itu sendiri. Kemudian ia minta tolong kepada Benny untuk membantunya memindahkan ember tersebut supaya bisa digunakan untuk menyiram tanaman. Teman-teman, nanti tugas kalian adalah membuat kalimat permintaan tolong dan jangan lupa selalu gunakan bahasa yang santun. Begitu juga dengan gambar nomor 7. Nah, ini terlihat gambar Dayu sedang meminta tolong kepada ibu guru untuk mengajarinya membuat kerajinan yang terbuat dari tanah liat. Dayu kebingungan bagaimana cara ia membuat kerajinan itu. Nah, Bu Guru akan mengajari Dayu setelah Dayu meminta tolong kepada Bu Guru untuk mengajarinya. Dan gambar terakhir yaitu Dayu pergi ke kantin. Ia akan memberi beberapa jajanan atau snack ya. Nah, ia menginginkan snack yang digantung, tetapi ia tidak bisa mengambilnya sendiri. Kemudian Dayu minta tolong kepada petugas kantin untuk mengambilkan snack yang dimau oleh Dayu. Nah teman-teman, dari 3 gambar ini nanti tugas anak-anak adalah membuat kalimat permintaan tolong dengan menggunakan bahasa yang santun. Di halaman 85 ini nanti jangan lupa kerjakan, kemudian difotokan dan dikirimkan kepada wali kelas masing-masing sebagai bentuk praktek dari ungkapan permintaan tolong ya. Nah, sekarang sudah selesai kita belajar bahasa seperti yang dilakukan Benny dan temannya baru selesai belajar bahasa. Selanjutnya mereka akan belajar mengukur. Coba perhatikan teman-teman benda-benda yang ada di sekitarmu. Apakah benda-benda berikut ada di sekitarmu juga? Nanti kita akan coba mengukur benda-benda yang ada di bawah ini, kemudian menuliskan hasil ukuran dari benda-benda yang ada di sekitar kita dalam bentuk satuan sentimeter. Nah, kita akan menggunakan sebuah penggaris untuk mengukurnya. Kira-kira benda apa saja ya yang ada di sekitar kita yang akan kita ukur hari ini dan akan kita pelajari untuk materi yang selanjutnya. Kita cek lagi yang ada di tampilan ini teman-teman. Teman-teman bisa mengikutinya dengan membuka buku halaman 86. Nah, terlihat di sana beberapa gambar. Gambar-gambar yang ada di sini adalah gambar yang akan kita cari berapa panjangnya dan kita akan menuliskan dalam bentuk satuan sentimeter. Yang pertama adalah gambar sapu lidi. Nah, semua pasti mempunyai sapu lidi kan di rumah, tetapi panjangnya berbeda-beda. Ada yang masih baru panjangnya sampai 90 cm, ada yang
sudah pernah dipakai agak lama sehingga sapu lidinya sudah tidak terlalu panjang sehingga panjangnya lebih pendek lagi dari punya teman-teman yang masih baru. Nah, sapu lidi yang ada di sini Bu Ima ukur panjangnya adalah 60 cm. Kita tulis dulu teman-teman. Nah, untuk benda-benda yang ada di sini kita samakan nggih panjangnya nggih karena kita akan belajar bersama. Supaya nanti kita bisa menghitung bersama-sama dan belajar mengubah satuan sentimeter menjadi meter. Gambar pertama di sini sapu lidi panjangnya 60 cm. Kemudian untuk gambar yang kedua yaitu papan tulis. Papan tulis yang ada di sekolah sudah Bu Guru ukur, panjangnya adalah 220 cm. Ditulis teman-teman panjangnya. Panjang papan tulis adalah 220 cm. Sudah? Kemudian lanjut pada gambar yang ketiga yaitu gambar pintu. Setiap rumah pasti memiliki pintu, tapi panjangnya tetap berbeda-beda. Pintu kelas yang sudah Bu Ima ukur adalah panjangnya 160 cm. Teman-teman bisa ditulis juga untuk panjang pintu adalah 160 cm. Centimeter itu disingkat dengan cm. Kemudian untuk nomor 4, panjang jendela yaitu 100 cm. Lanjut teman-teman. Untuk meja nomor 5 ya. Meja yang ada di rumah Bu Guru ukur panjangnya yaitu 125 cm. Kita tulis 125 cm untuk panjang meja dan terakhir kemoceng yang kita gunakan untuk membersihkan jendela panjangnya adalah 75 cm. Sudah? Nah, kita sudah mengetahui panjang benda-benda yang ada di sini karena kita sudah mengukurnya dengan menggunakan penggaris dan menuliskannya dalam bentuk satuan sentimeter. Tugas selanjutnya adalah kita diminta untuk mengubah dalam bentuk satuan meter. Pada pertemuan yang sebelumnya kita sudah belajar nggih tentang ini, mengubah satuan sentimeter menjadi meter. Sekarang kita akan ulang lagi supaya kita lebih paham dan lebih mengerti. Nanti jika teman-teman masih ada yang menemui kesulitan atau masih bingung, silahkan ditanyakan kepada Pak Guru atau Bu Guru. Nah teman-teman, sebelum kita mengubah bentuk satuan sentimeter menjadi meter, kita ingat-ingat lagi dulu yuk. Jika 1 meter itu sama dengan 100 cm, 1 meter sama dengan 100 cm. Sehingga diketahui kalau kita mau mencari dari cm menjadi meter, dari sentimeter menjadi meter itu bagaimana caranya? Maka dari panjang benda yang kita ukur dalam bentuk sentimeter itu dibagi dengan bilangan 100 karena dari 1 meter itu sama dengan 100 cm. Nah, supaya lebih paham, mungkin kita langsung akan menghitung saja ya. Nanti kita akan menghitung karena kelihatan berapa angka yang akan kita rubah dari bentuk satuan sentimeter menjadi meter. Yang pertama, gambar sapu lidi. Berapa tadi panjangnya sapu lidi? Sapu lidi panjangnya 60 cm. Nah, perintahnya dari panjang sapu lidi 60 cm ini kita akan merubahnya dalam bentuk meter. Jadi caranya adalah kita tulis dulu 60. Itu maksudnya dari panjang sapu lidi tadi ya, 60 cm kita bagi dengan
100. Kenapa dibagi 100? Karena 1 cm itu adalah 1/100-nya meter, ya. Kita bagi 100. Lalu bagaimana Bu caranya? Nah, kita lihat. Karena 60 ini angkanya 6 dan 0 dibagi dengan 100, ya, yang angkanya 100, kita bisa mencoretnya dulu dengan angka 0-nya. Nah, jika angka 100-nya kita coret 1, maka pada bagian sebelah kiri panjang sapu lidi kita juga coret 0-nya. Sama-sama dicoret. Kemudian masih ada angka 0 lagi pada bilangan 100 yang sebelumnya. Kita coret. Nah, biar sama, kita juga harus mencoretnya pada bilangannya sebelah kiri. Tapi di sini sudah tidak ada angka 0-nya. Lalu bagaimana, Bu? Jika tidak ada angka 0-nya lagi, maka kita ganti dengan bentuk koma yang di depannya ada angka 0-nya, 0, sehingga ditemukan bahwa 60 cm itu sama dengan 0,6 meter. Bagaimana teman-teman sampai di sini? Paham? Oke, kita lanjutkan pada gambar yang kedua. Gambar kedua adalah gambar papan tulis. Panjang papan tulis tadi adalah 220 cm. Kemudian kita akan menghitungnya dan merubahnya dalam bentuk satuan meter. Kita tuliskan dulu panjang papan tulis tadi 220 cm. Kemudian kita bagi dengan 100. Untuk menghitungnya kita hitung dengan cara mencoret lagi. Kita coret 1 0-nya dari bilangan 100. Nah, biar sama kita coret pada bilangan yang ada di sebelah kiri. Sudah? Kita coret lagi bilangan 0 yang ada di bilangan 100 sebelumnya. Nah, karena di sebelah kiri itu sudah tidak ada angka 0, maka kita ganti dengan tanda koma pada bilangan yang ada di depannya angka 0 sebelumnya tadi, ya. Sehingga ditemukan hasil 220 cm itu sama dengan 2,2 meter. Begini teman-teman. Nah, sudah lebih paham nggih? Kemudian untuk nomor 3 ada gambar pintu. Pintu tadi sudah kita hitung, panjangnya adalah 160 cm. Kemudian kita akan merubahnya dalam bentuk meter. Kita tuliskan dulu panjang pintunya 160, kemudian dibagi 100. Dengan cara mencoret angka 0-nya, coret angka 0 sebelah kanan, kemudian coret angka 0 sebelah kiri. Sudah sama-sama dicoret satu-satu 0-nya. Kita coret lagi 0 yang ada di sebelah kanan dan kita ganti dengan tanda koma karena sudah tidak ada bilangan 0-nya, ya. Sehingga kita temukan 160 cm itu sama dengan 1,6 meter. Baik, kita lanjutkan untuk gambar nomor 4. Gambar nomor 4 adalah gambar jendela yang kita ketahui panjangnya 100 cm. 100 cm itu berapa meter, ya? Kita hitung yuk. 100 cm kita bagi dengan bilangan 100. Nah, seperti ini. Kita akan mencoret 0-nya. Kita coret 1 dulu dari yang belakang. Nah, yang sebelah kiri juga kita coret. Kemudian kita coret lagi bilangan sebelah kanan. Ternyata di sini masih ada angka 0 lagi, maka kita coret sama. Sekarang sudah sama-sama dicoret 2. Tinggal angka 1 dibagi 1. Jadi hasilnya adalah 100 cm itu sama dengan 1 meter. Gambar nomor 5 yaitu gambar meja.
Yang sudah kita ukur, panjang meja di sini adalah 125 cm. Kemudian kita akan merubahnya dalam bentuk meter sehingga kita tuliskan caranya 125 cm dibagi 100. Kita coret 1. Wah, di sini sudah tidak ada angka nolnya. Lalu bagaimana, Bu? Kita menggantinya dengan memberikan tanda koma pada depannya bilangan yang paling terakhir. Nah, seperti ini. Kemudian kita coret lagi angka 0 yang ada di sebelah kanan, bilangan sebelah kanan. Terus kita bagaimana lagi, Bu, mengerjakannya? Kita beri tanda komanya maju ya di bilangan yang selanjutnya. Nah, kita beri tanda komanya maju. Jadi 125 cm itu sama dengan 1,25 meter. Kita ambil tanda komanya yang paling akhir. Jadi tanda koma diberikan setelah angka 1. Kemudian untuk gambar 6 adalah gambar kemoceng yang panjangnya 75 cm. Kemudian kita rubah menjadi bentuk meter seperti ini. Kita beri tanda coret dulu pada angka 0 pada bilangan yang ada di sebelah kanan dan kita berikan tanda koma pada bilangan sebelah kiri. Seperti ini sudah nggih? Nah, ini masih ada 1 0 lagi untuk bilangan sebelah kanan kita coret. Kemudian kita gantikan dengan 0, pada depannya angka 7 karena sudah tidak punya bilangan lagi depannya. Seperti ini teman-teman. Jadi diketahui bahwa 75 cm itu sama dengan 0,75 cm ya. Bima ulang, 75 cm sama dengan 0,75 meter. Nah, alhamdulillah kita sudah menghitung dan mengubah bentuk satuan cm menjadi meter. Sekarang kita akan mencoba membuat vas bunga seperti kegiatan yang diikuti Benny dan teman-temannya. Yuk kita baca dulu ceritanya yang ada di halaman 87. Benny dan temannya dapat menghias vas bunga. Sekarang Benny akan membuat vas bunga. Benny membuatnya bersama teman. Vas bunga dibuat dari tanah liat. Coba lakukan seperti Benny. Caranya sangat mudah. Nah, teman-teman, berarti sekarang kegiatan belajar Benny tadi setelah mengubah bentuk satuan cm menjadi meter, sekarang Benny mau menghias vas bunga. Tapi sebelumnya Benny akan menyiapkan dulu vas bunganya. Nah, kira-kira seperti ini langkah-langkah yang dilakukan Benny dan teman-temannya. Yang pertama, menyediakan tanah liat dan air. 2. Menggunakan sarung tangan elastis. Yang ketiga, menentukan pola yang akan dibuat. Dan yang keempat, ambil tanah liat secukupnya. 5. Basahi tanah liat dengan air secukupnya. 6. Tanah liat dibuat jangan encer. Ya, betul sekali teman-teman. Ketika kita mau membuat kerajinan dari tanah liat, kita harus menyediakan alat dan bahannya dulu. Bahan-bahannya tadi ada tanah liat dan juga ada air. Kemudian kita membutuhkan sarung tangan untuk melindungi tangan kita supaya tidak kotor. Kemudian kerajinan apa yang akan kita buat? Nah, kita harus menentukan dulu polanya. Kira-kira bentuknya nanti seperti apa ya? Kita harus tentukan dulu supaya nanti tidak berubah-ubah ya. Nomor 4, ketika kita membuat tanah liat, kerajinan dari tanah liat, kita mengambil tanah liatnya sedikit demi sedikit terlebih dahulu, secukupnya dulu. Nanti jika ada bagian yang masih kurang, kita bisa menambahkannya, yuk, untuk merapikannya. Kemudian kita gunakan air untuk membasahi tanah liat supaya lebih mudah
dibentuk. Nah teman-teman, kira-kira vas bunga yang akan dibuat Beni itu seperti di halaman 88 teman-teman. Bisa buka dulu buku tema 5-nya halaman 88 ya. Nanti tugas teman-teman adalah sama yang dilakukan dengan Beni, yaitu membuat vas bunga sesuai petunjuk di halaman 88 tapi dengan menggunakan plastisin saja. Mengapa menggunakan plastisin? Karena di sini Bu Guru lihat plastisin mempunyai sifat yang sama dengan tanah liat, yaitu elastis dan mudah dibentuk. Selain itu kita lebih mudah mendapatkan plastisin daripada mendapatkan tanah liat. Biasanya tanah liat itu ada di sawah ya. Tapi kita tidak semuanya mudah mendapatkan tanah liat, sehingga nanti teman-teman sediakan plastisin, kemudian buat sebuah vas bunga dan mengikuti petunjuk seperti di halaman 88 itu. Kemudian jika sudah jadi, maka kirimkan hasil karyamu dalam bentuk foto kepada wali kelas masing-masing. Dan bentuk kerajinan ini nanti akan diambil untuk penilaian SBDP. Pengumpulan foto paling lambat hari Selasa tanggal 19 Januari 2021. Gitu teman-teman untuk penugasan yang pertama. Nah, sekarang kita perhatikan dulu langkah-langkah membuat vas bunga seperti yang dilakukan Beni. Yang pertama adalah kita akan membuat pilinan ya. Buat pilinan dari plastisin. Kemudian yang kedua, kita membuat lempengan yang berbentuk lingkaran, itu nanti akan kita gunakan sebagai alasnya. Setelah itu kita lakukan langkah yang ketiga, yaitu dengan melilitkan pilihan plastisin yang sudah dibuat memanjang tadi di atas plastisin yang berbentuk lingkaran. Selanjutnya kita akan merapikannya dan menyelesaikan bentuk sesuai pilihan masing-masing. Nanti teman-teman bisa tambahkan hiasan-hiasan pada vas bunga yang sudah teman-teman buat. Gitu nggih? Nah, sekarang kita lanjutkan kegiatan belajar kita pada pembelajaran yang keempat. Beni mendapat tugas dari sekolah. Beni membawa daun kelapa. Beni belum mengetahui kegunaannya. Ibu guru merahasiakannya. Tahukah kamu apa kegunaan daun kelapa? Nah, teman-teman, kita sudah masuk halaman 90 pembelajaran yang keempat. Tiba-tiba dari sekolah, Beni mendapat tugas dari Bu Guru untuk membawa daun kelapa. Tapi Beni belum tahu kira-kira mau untuk apa ya daun kelapanya. Karena Bu Guru itu masih merahasiakan. Mau dibuat apa nanti daun kelapa ini, gitu kan? Nah, Bu Guru bertanya pada murid-muridnya, pernahkah kamu membuat kerajinan? Kerajinan yang terbuat dari dedaunan. Kali ini kamu akan membuat anyaman. Anyaman cangkang ketupat dari daun kelapa. Kira-kira kalau teman-teman diminta untuk membuat anyaman dari daun kelapa, bisa atau enggak? Pasti bisa ya. Coba kita ikuti langkah-langkah cara membuat anyaman daun kelapa yang disampaikan oleh Bu Gurunya Beni. Yang pertama, kita sambil perhatikan gambar ya. Gulung satu sisi janur sampai 3 kali pada tangan. Ingat, posisi pangkal janur menghadap ke atas. Seperti gambar yang nomor 3 itu ya. Nah, 3 dan 4. Kemudian, langkah yang kedua, ambil sisi janur satu lagi. Seperti langkah yang sebelumnya, tapi digulungkan ke arah bawah. Gulungkan pada tangan sebanyak 3 kali sama, tapi posisikan pangkal janurnya menghadap ke bawah. Langkah yang ketiga, buatlah 2 gulungan tadi saling bersilangan. Ya, karena posisi janur masih dalam posisi tergulung.
Kemudian ambil satu ujungnya dan putar ke belakang susunan janurnya. Langkah yang kelima, masukkan ujung janur yang sudah diputar ke belakang. Kemudian janur yang berada pada posisi tengah. Langkah terakhir yaitu kita teruskan anyamannya sampai bawah dan lakukan dengan langkah yang sama untuk janur yang satu lagi. Setelah mengikuti petunjuk Bu Guru, Beni bisa ternyata teman-teman. Hore, aku dapat membuat ketupat, kata Beni. Ayo ceritakan ke teman-temanmu. Ini adalah pengalamanmu membuat anyaman ketupat. Ini cerita Beni ya teman-teman ya. Ketupat yang dibuat Beni itu berasal dari daun kelapa. Banyak jenis daun lainnya yang sangat berguna teman-teman untuk kita, seperti ada daun mangga, daun singkong, dan daun pepaya. Di lingkungan kita banyak sekali pohon-pohonan ya semuanya bermanfaat untuk kita. Ada yang bisa digunakan untuk obat, ada daun-daunan yang bisa dimanfaatkan untuk dimasak menjadi sayur, dan masih banyak lagi. Selanjutnya, coba nanti teman-teman amati di lingkungan sekitarmu ada berapa banyak pohon-pohonan yang ada di sekitarmu. Kemudian coba nanti teman-teman bisa mengukurnya panjang daunnya dan bisa menuliskan pada kolom yang ada di sini nama daunnya apa saja, ukur dalam bentuk satuan sentimeter. Teman-teman bisa mencobanya, belajar lagi, mengingat lagi tentang materi pengukuran, mengubah satuan dari sentimeter menjadi meter. Nanti coba diingat lagi, ini hanya untuk pengayaan ya, jadi tidak wajib untuk ditulis. Tapi kalau teman-teman mau mencoba, boleh sekali untuk mengingat lagi kegiatan belajar kita tentang mengubah satuan sentimeter menjadi meter. Selanjutnya teman-teman, kita lanjutkan kegiatan belajar kita halaman 94. Beni telah selesai membuat ketupat. Kemudian Beni mendengarkan guru membaca puisi. Puisinya tentang ketupat. Nah, seperti apa puisinya? Kita bisa simak puisinya di halaman 96. Judulnya adalah Ketupat Lebaran. Nanti teman-teman bisa mencoba membaca puisi yang berjudul Ketupat Lebaran. Dan Bu Guru apresiasi untuk teman-teman yang kemarin sudah mengirimkan tugas membaca puisi. Kalian semuanya hebat membaca puisinya, bagus. Sudah sesuai dengan ekspresi, intonasi, dan pelafalan ketika membaca puisi ya. Nah, sekarang kita coba baca puisi yang ada di sini, yang dibaca oleh bu gurunya Beni yang berjudul Ketupat Lebaran. Ketupat Lebaran. Ketupat Lebaran dengan sayap opor ayam, disantap sepulang dari sholat Idul Fitri untuk kakek dan nenek, tetangga dan sahabat. Senangnya, subhanallah, sungguh nikmat. Ketupat Lebaran dengan sambal goreng hati tersedia di meja sepulang dari sholat. Memang sedap, enak, dan gurih. Cobalah ketupat. Alhamdulillah, sungguh nikmat. Nah teman-teman, itu tadi adalah puisi dengan tema ketupat yang sudah dibacakan Bu Guru Beni. Dari puisi tadi kita menemukan beberapa kosakata baru. Nah, kita akan mencari makna katanya dan mengisinya pada halaman 94. Kita balik lagi bukunya ya. Di sana terdapat kolom
yang terdapat beberapa kata yang nantinya akan kita isi makna katanya. Teman-teman sudah siap? Kita lanjutkan untuk menuliskan makna kata yang ada di halaman 94 ini. Oke, kita mulai dari nomor 1. Kata ketupat. Nah, kira-kira apa ya ketupat itu? Ketupat itu makanan, Bu, dari beras. Ya, betul sekali. Kita akan tuliskan maknanya di sini. Ketupat itu adalah makanan yang dibuat dari beras, kemudian dimasukkan ke dalam anyaman dari daun kelapa. Ya, silakan ditulis teman-teman. Jadi yang namanya ketupat itu beras dimasukkan dalam anyaman daun kelapa yang sudah dibuat seperti Beni tadi ya. Biasanya ketupat itu dimakan dengan opor. Ya, yang kedua adalah kata opor. Nah, opor itu makanan yang bagaimana lagi, Bu? Nah, opor itu biasanya berisi ayam atau itik. Ya, yang dimasak seperti gulai. Ada kuahnya dan kuahnya itu adalah santan yang kental. Wah, ini enak sekali teman-teman. Kemudian yang nomor 3, ada kata santap. Santap itu artinya apa ya? Santap makanan, berarti memakan atau meminum ya, memakan atau meminum, menyantap. Nah, sama ya artinya. Kemudian yang keempat ada kata nikmat. Nikmat itu apa? Rasanya nikmat sekali. Artinya enak atau lezat. Rasanya lezat, rasanya nikmat, enak ya. Kemudian yang kelima ada kata gurih. Gurih ini macam-macam, salah satu macam-macam rasa ya. Ada rasanya gurih, ada asam, pahit, dan sebagainya. Jadi gurih itu adalah rasa yang enak atau enak rasanya. Nah, alhamdulillah kita sudah mengetahui makna kata dari kata yang ada di puisi ketupat tadi. Selanjutnya, ternyata kita diminta untuk menemukan kata yang sesuai dengan makna yang sudah kita cari tadi pada halaman 95, teka-teki yang ada di halaman 95. Siap teman-teman? Oke. Nomor 1, kita akan mencari kata dengan makna memakan atau meminum. Apa tadi? Santap. Nah, ini di sini sudah ditemukan santap ada di kolom yang pertama sebelah kiri ya. Untuk kata yang kedua, dibuat dari beras yang dimasukkan dalam anyaman daun kelapa. Apa tadi bentuknya? Beras yang dimasukkan dalam anyaman daun kelapa itu menjadi ketupat. Apakah teman-teman sudah menemukan kata ketupat? Ya, kata ketupat berada pada baris kedua dari bawah. Nah, di sini kata ketupat kita temukan ketupat. Silakan digaris atau dilingkari teman-teman. Nomor 3, enak rasanya. Seperti ikan goreng. Wah, apa itu tadi? Rasanya enak seperti ikan goreng. Gurih. Kata gurih kita temukan pada baris kedua dari atas. Nah, di sini. Kemudian nomor 4, yang dimasak seperti gulai ayam atau itik. Kemudian ada kuahnya santan kental. Berarti ayam atau itik tadi dimasak menjadi opor. Gimana kita menemukan kata opor? Nah, Bu Guru sudah menemukan kata opor dari huruf O pada baris yang terakhir. Teman-teman pasti sudah melihat ya huruf O pada baris terakhir. Terus di atasnya ada huruf P, atasnya lagi ada O dan ada R. Maka disambung menjadi opor. Nah, disinilah kita menemukan kata opor. Terakhir, pada makna kata enak atau lezat itu artinya nikmat. Di manakah kita menemukan kata nikmat? Pada baris
Pertama huruf N-nya, kemudian huruf I pada baris kedua, huruf K pada baris ketiga, huruf M pada baris keempat, huruf A pada baris kelima, dan huruf T pada baris keenam. Pada kolom sebelah kanan yang ketiga, di sana kita menemukan kata nikmat. Alhamdulillah teman-teman, kegiatan belajar kita pada pembelajaran 3 dan 4 sudah selesai. Terima kasih teman-teman, selalu semangat mengikuti kegiatan belajar. Tentunya kita harus tetap semangat terus untuk mengikuti kegiatan belajar yang ke depannya, selanjutnya dan seterusnya ya. Tetap jaga kesehatan, juga tetap semangat, rajin membantu orang tua dan menyayangi keluarga. Dari buku Guru cukup sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.